kasih kabar kepada bunda-bunda semua. Kata Nabi bahwa nanti ada sekelompok golongan wanita yang mana oleh Nabi diperkenankan masuk surga lewat pintu yang mana saja, bebas milih mau lewat pintu surga sodako, mau bebas royan, pintu babus salam, terserah. Silakan ibu-ibu bisa masuk lewat pintu manapun. Siapakah wanita tersebut? Cirinya ada 4. Wanita yang mempunyai ciri 4 ini oleh Nabi akan dimasukkan ke dalam surga, yaitu udhulil jannata min ai abwabil jannati syi'ti. Kata Nabi ini 4 perempuan, 4 golongan wanita ini silakan masuk ke dalam surga lewat pintu mana aja yang bunda inginkan. Pengen gak kayak gitu? Oh, enak banget nih, silakan masuk. Tapi syaratnya ada 4. Syaratnya ada 4. Perhatikan, yang 4-nya harus kita kejar. Mana yang pertama? Kata Nabi, idza salatil mar'ati khamsaha. 1, istri yang akan mendapatkan kunci surga dan masuk surga melalui pintu yang mana saja. Syaratnya yang pertama adalah istri yang rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Rajin melaksanakan sholat 5. Makanya bunda, sholat itu susahnya luar biasa. Susah. Apalagi kalau punya anak kecil. Habis sholat maghrib beres, lagi digendong, udah isya lagi digendong, anaknya pipis, anaknya ngompol, mau mandi lagi susah, mau salin susah. Tungtungnya ngelonin anak, ketiduran, bablas, nggak sholat isya. Ya, nanti bangun-bangun jam 2, jam 3 sebelum subuh mandi, bangun sholat isya. Ya, oleh karena itu Allah sudah menitipkan dari ayat Al-Quran bahwa kade hati-hati jangan sampai gara-gara harta dan anak kita jauh akan Allah Subhanahu. Yang tadinya belum punya anak, sholat tahajudnya getol, duhanya getol, Senin Kemisnya rajin, udah dikasih tahajudnya lupa, duhanya lupa, Senin Kemisnya lupa. Itulah manusia. Oleh karena itu jangan berkecil hati. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Yang penting selagi kita ada keikhlasan untuk memohon kepada Allah, insya Allah kata Allah, ud'uni astajib lakum, bermintalah semua kepada Allah, yakin oleh Allah akan dikabulkan. Jadi yang pertama adalah kuncinya ketika wanita itu ingin masuk surga lewat pintu mana saja. 1, laksanakan sholat 5. Kita mah atau bu, yang namanya iman kita mah kadang kebanyakan turun tiba-tiba naik. Contoh, ketika kemarin Idul Fitri melaksanakan puasa rajin, Idul Fitri tadarus Quran rajin, bulan Ramadan puasanya rajin, selesai Ramadan tadarus masih jalan, sholat tahajudnya masih jalan, boro-boro. Bentak bol-bol naik kelas kita mah ngendok terus kayak sekolah mah gak pernah naik-naik. Ya, jadi yang pertama kuncinya sholat 5 waktu, karena ini merupakan salah satu amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah kelak di yaumil kiamah adalah sholat. Laksanakan sholat 5 waktu dari mulai duhur, asar, isya, maghrib, subuh, 5 waktu kerjakan. Kalau di sini subuh jam berapa subuh? Beda-beda ya, ada yang jam 6, ada jam 5, ada yang setengah 5. Jadi jamnya tergantung jam kita masing-masing. Padahal di situ dalam sholat 5 waktu ada waktu yang benar-benar oleh Allah dimustajabkan doanya. Di antaranya sholat asar. Di situ ada sholat wusta. Ada para ulama mengatakan di sholat asar. Jadi rajin berdoa. Terus habis sholat subuh, barang siapa yang sholat subuh sebelum sholat subuh sholat sunat 2 rakaat qabliyah, maka dia khairun, lebih baik dibanding alam dunia dan isinya. Jadi kita kalau sekolah nggak pernah naik-naik bu, paut, udah pada tua. Sholat zuhur 4 rakaat udah 4, nggak ditambah qabliyah, nggak ditambah ba'diyah. Subuh apalagi
boro-boro ditambah qobliyah yang 2 rakaat subuhnya kembali tidur, nggak pakai kunut, balik lagi nggak pakai kunut, bacanya bulak balik kuliah ayo abudun. Jadi inilah kita. Terkadang kita ya Allah marahin ke anak, kamu ke sekolah terbelat amat, ini dirinya pada jelek. Kita juga kalau kayak gitu dimarahin sama malaikat. Ya, nggak ada peningkatan ibadah kepada Allah. Seharusnya ditambah. Subuh, sebelum subuh 2 rakaat qobliyah. Sesudah isya ada ba'diyah. Sebelumnya qobliyah. Maghrib ada ba'diyah. Zuhur ada ba'diyah qobliyah. Asar ada qobliyah, nggak ada ba'diyah. Kalau kita sholatnya terus seperti sholat yang biasa saja, tidak ada peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu, tetap rugi. Kalau itu, kalau kita meninggal rata-rata umur 60 tahun, menurut penelitian dokter manusia itu setengah daripada hidup itu dipakai tidur. Jadi kalau 60 tahun umurnya, 30 tahun tidur, yang 30 lagi dibagi-bagi, pakai ngarumpi, ngomongin batur, ngomongin tetangga, ngomongin salaki, ngomongin mitoha teh sekarang izin video, mitoha teh segala kesini, gak tahu lagi pandemi corona, malah dia di sini. Jadi nah, biasa gitu, biasa yang disana enggak di sini mah. Saya lihat dari mukanya di sini istri soleh. Sebut Aminah oke ngadeng-deng. Ya Allah, yakin, jangan takut kalau ada mertua, kalau ada orang tua jangan takut. Kata Nabi, 3 orang tua kita yang ada keberkahannya sebagian daripada surganya Allah. 1 adalah orang tua yang melahirkan, 2 adalah mertua, yang ketiga adalah guru. Barang siapa yang ini 1 ditatap dengan menataplah dengan penuh kasih sayang akan mendapatkan pahala. Jadi kayak mitoha lamun mertua datang tuh tatap mukanya. Udah nah kalau gitu mama mau pulang lagi lah, kenapa? Enggak, soalnya emang ketakutan sama mukanya penantunya. Nggak boleh ya, kita mah kita mah istri-istri solehah, bunda-bunda solehah, tentunya dengan adanya orang tua jadikan manfaat keberkahan. Jadi utamakan, karena yang kembali, jadi yang pertama kuncinya adalah sholat yang 5 waktu. Ya, yuk bunda ditambah sholatnya ya, yang tadinya isya 4 rakaat ditambah jadi tambahnya 2 rakaat sesudah isya, sebelum isyanya 2 rakaat. Subuhnya nih, yang biasa bangun subuh sebelum sholat subuh, sholat dulu qobliyah subuh 2 rakaat, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah menggambarkan bahwa kenikmatan dunia yang kita peroleh kalau kita main ke laut, kali-kali kita bendong ke laut. So, kamu jamaah ini, nanti saya ikut. Nanti ibu ke laut, sudah ke laut, angkatkan jari telunjuk, masukkan ke dalam air laut. Sesudah itu angkatkan kembali. Air yang menetes, yang ikut sama telunjuk, ini merupakan kenikmatan dunia. Tapi air yang begitu banyak di bawah, itu merupakan janji Allah kenikmatan akhirat. Jangan sampai kita mengorbankan kenikmatan akhirat demi kenikmatan dunia yang cuma sifatnya sementara. Dan utamakan bunda, itu sholat. Ya, itu kuda zebra mah apa kuda zebra? Kuda zebra mah borelang ke mahal. Coba kalau kita di suatu belang betong wae ya, yuk belajar yuk sedikit-sedikit, karena kunci daripada amal ibadah semua adalah sholat. Tentunya dengan adanya thalabul ilmi, sholat jadi akan terasa khusyuk dan akan mendapatkan pahala ridha Allah Subhanahu. 1, sholat 5 waktu, ingat dan catat dan siap-siap praktekkan di rumah. Yang kedua, wasomat syahroha. Yang kedua adalah puasa. Yang dimaksud di sini syahrul Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kemarin tamat belum puasanya? Ramadan. Punya kodoan enggak? Masih punya utang? Ini kebanyakan enggak di mana-mana, mau hukum dunia mau hukum akhirat, kalau punya utang suka berutang, lambat bayar. Puasa pun sama, kayak di akhir-akhir. Kalau udah bulan Rajab baru pada ngodoin. Kenapa tuh dari sekarang sebulan dua selesai. Apalagi kemarin bulan Dzulhijjah puasa tanggal 8, tanggal 9, tanggal 8. Pahala
pahalanya besar banget ya. Dan tahun kemarin tuh barang siapa yang puasa tanggal 9 bulan Zulhijjah Yaumul Arafah dosanya diampuni 2 tahun. Dan sekarang kalau puasa tanggal 10 bulan Muharram, nah ingat, puasa sunat tanggal 10 di bulan Muharram atau tanggal 9 tanggal 10 dosanya akan diampuni 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa nanti tanggal 10 Muharram atau dari mulai tanggal 9 Muharram 10 Muharram puasa. Ya, tapi yang dimaksud di sini wasomat syahroha adalah puasa di bulan Ramadan. Tapi di sini merajin puasa. Ada yang menyusui, ada yang hamil nggak puasa bayar fidyah. Ada yang bayar fidyah, ada yang bayar kodok, ada yang wajib kodok, ada yang wajib fidyah. Ya, itu dipraktekkan dengan ibu guru nanya, Bu Ustaz ini harusnya gimana? Bayar fidyah keluarkan. Terus kodok, ya, terkadang jadi alasan, Bunda kenapa nggak puasa? Aku lagi nyusui anak, jadi seenaknya makan di luar. Tetap nggak boleh, walaupun kita dalam keadaan tidak bisa kuat melaksanakan puasa, tetapi kita tidak boleh buka terang-terangan. Yang kedua adalah kunci manusia, wanita akan masuk surga melalui pintu mana saja. Yang kedua adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wahabidat parjahat. Nah ini orang yang menjaga dirinya, orang yang menjaga farjinya, orang yang menjaga auratnya daripada orang-orang lain yang bukan mahramnya, kecuali dalam udur. Tidak lagi. Oleh karena itu penting Bunda, kita sehari-hari menjaga menutup aurat karena al-haya'u minal iman. Ayeuna mah geus loba eueuh nu kaera udah tidak ada rasa malu. Kemaksiatan terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena dalam hatinya tidak ada rasa malu. Apa malu itu karena manusia ataupun karena Allah pun sudah hilang di dalam hatinya. Jadi ini bahaya. Oleh karena itu didik anak-anak kita Bunda, jangan sampai anak-anak kita ya Allah aduh kaera masih apa nggak jadinya awewe zaman ayeuna ilus apa ada apa enggak coba ikutin ya awewe zaman ayeuna hayu atuh kan ikutin kan suruh ngikutin bagian lagi awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina da macar teh model gaul make calana teu diukur makena paluhur da ngaraka tembong bujur lamun geus eueuh kaera kalau tidak ada rasa malu di dalam diri manusia. Ya Allah, ini turunnya adab, turunnya ujian dari Allah itu seperti itu. Kadang wanita itu wajib dan harus menutup auratnya, dijaga ya budaya yang rapi. Ketika suami lagi nggak ada, kita jaga di rumah hati-hati, jangan sampai memasukkan orang tanpa seizin suami ya. Kita harus rajin dan harus benar-benar menutup auratnya, karena kalau kita perlihatkan di zaman sekarang luar biasa, itu yang namanya rasa malu itu udah hilang. Beberapa lihat kalau kita keluar setiap malam minggu ataupun malam-malam yang lainnya, ya Allahu Akbar kabira ya, di luar sana luar biasa pergaulan yang sudah tidak bisa dicegah lagi. Oleh karena itu Bunda yang punya anak perawan, hati-hati, jaga didik, karena itu merupakan kewajiban daripada orang tua. Tuntut orangnya belajar dari mulai kecil ya, karena itu merupakan salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Dan yang keempat, yang terakhir
adalah menguji manusia atau wanita yang akan dimasukkan ke dalam surga lewat pintu manapun. Ya ini wa ata'at zaujaha, yaitu istri yang taat akan perintah suaminya. Osok turut di perintah suami. Osok nasi benar atau osok. Yakin saya lihat ini mah tadi merarai mukanya juga udah mau soleha semua kok. Osok suka senyum sama suami, suka apabila tanggal muda. Kayak itu padahal ya Allahu Akbar kabirah. Istri solehah itu diantaranya adalah di maida nadorta ilaiha syaratka, apabila dipandang sama suaminya, dipandang sama si emas, selalu membahagiakan hatinya. Jadi pandang sama suaminya membahagiakan hatinya. Ya Allah, bunda aku cantik-cantik amat gitu. Ini makanya kita mah kebalik. Kalau keondangan panggelis-gelis, keondangan cantik-cantik lah, tidur sama suami dibalut sama autan. Emang suami kita nyamuk gitu. Ya, ini kebalik. Kalau karena itu jangan sakit hati, jangan marah ketika suami kita tercantol oleh tukang kopi di luar. Siapa gara-garanya kita nggak menjaga diri kita ketika bertemu dengan suami? Semprot dulu suami sebelum datang, semprot. Kalau mau berangkat bilang ke suami, bilangnya apa? Beb, saya mau keluar dulu ya, doain mama biar selamat di luarnya. Mau kemana? Mau belajar kemana? Ke mall. Cium tangan suami. Suka kayak gitu, suka boro-boro. Yang ada pak, Nes, mau belajar? Duit. Ada kayak gitu, ada nggak? Paling banyak. Ya Allah, tabarakallah, istri salihah ketika dipandang oleh suaminya menggetarkan hati suaminya sehingga suaminya betah hidup di rumah. Ini mas suami lihat pakai daster bolong lagi, tas suami kagak betah di rumah. Ya Allah, ya Akbar kabirah. Nih apalagi sekarang malam Jumat senangin istri semprot pakai minyak. Ini malah kamar disemprot bayi-baygon. Ya, badan kita pakai autan. Suami datang pulang kerja langsung ngoprok. Begitu dicium pahit, langsung ngebusa suaminya, bawa ke klinik terdekat, Lira Medika nggak ada alatnya, dibawa ke RSUD, 15 menit di RSUD UGD suaminya meninggal dunia. Apa yang menjadi penyebab meninggal dunia? Suaminya kena racun autan. Summa naudzubillahi min dzalik, jangan sampai. Karena di situ ada letaknya keriduan Allah, dan suami merupakan pemimpin daripada keluarga kita ketika kita sudah berumah tangga. Jadi yang pertama, idza nadorta ilaiha syaratka, apabila dipandang oleh seorang suami, kita harus menyenangkan hati suami kita. Oke? Ya Allah, dangdan yang cantik dan muda ya buat suami kita. Insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila diperintah sama orang suami kita, wa idza amartaha ata'atka, diperintah sama suami nurut. Contoh, suami pulang kerja, kita capek. Kalau pulang suami kerja, kita udah siap-siap di rumah. Oh tahu bentar lagi suami simpalan jam 7 datang nih, kita siap-siap di ruang tamu nunggu suami, udah dandan yang rapi, udah cantik. Ketika ketrok suami datang, kita Assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintunya, pegang tangan suami, waalaikumsalam, bawa tasnya. Silakan mas, mau minum apa dulu? Mau minum teh, mau minum teh putih, susu, kopi, tawaran. Oh sok itu, tawaran guys. Tawaran. Ya, silakan duduk, udah duduk, udah begitu simpan. Silakan mau sarapan apa? Mau mandi dulu apa mau apa dulu? Tawarin. Ya, ini mah jangan sampai suami begitu datang ke rumah, ya Allah, ini bunda pada kemana nggak ada. Mah. Woi, hei, apa? Beliin rokok dong, di rokok ayah udah habis. Langsung datang ke depan rumah, langsung dicolok. Nih, gua mah dari pagi udah nyuci piring, udah ngepel, udah nyapu, udah mandiin dedek. Tiba mau beli rokok, mesti nyuruh kene wae ditalipuk tunggu lama. Tahu ditalipuk, dipukul suaminya, tungtungnya suaminya.
jatuh, ya wassalam, meninggal di lagi. Wah. Jadi terkadang ini bunda, kita itu kalau rajin ngaji, kalau ilmunya nggak dipraktekin, nanti kesalahannya dua. Satu, kesalahan karena tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, durhaka atau dosa karena kita menyakiti seseorang. Jadi istri yang solehah itu ketika diperintah oleh suaminya, cepat-cepat atau ikuti perintahnya selagi perintah itu tidak melanggar hukum Islam. Jadi bunda harus tahu, kalau suami dehem, tau nggak dehem? Gini. Kalau suami dehem di dapur, pengen makan ya, pengen makan. Kalau suami dehemnya di ruang tamu, pengen ngopi sama rokok. Kalau suami dehemnya di kamar, nah ini mah angker dong TV. Bentar, tanggung. Bentar, sebentar lagi sama saya dengar. Ada suaranya lagi tuh. Dalam arti kelihatan ada suaminya ketiduran sampai tidur. Barang siapa yang seperti itu oleh Allah dilaknat sampai subuh. Kalau wanita tersebut meninggal dalam keadaan su'ul khotimah gara-gara menolak kemauan keinginan suami. Kita sekarang kalau suami udah dehem di dalam kamar, siap-siap. Oke? Bunda harus ngerti. Jadi insya Allah surganya bunda itu maka paling banyak ketika Nabi ditanya. Nabi dibawa oleh malaikat ke dalam surga. Kata Nabi, kata malaikat, ya Nabi, dia penghuni paling banyak di surga. Nabi melihat penghuni yang paling banyak di surga adalah wanita. Penghuni surga yang paling banyak wanita. Pengen masuk surga, pengen? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kuncinya itu. Jadi kuncinya bagi kita yang ingin masuk surga, bin aina ababil jannati siddiq, silakan mau masuk pintu surga yang manapun. Kuncinya 4. 1. Laksanakan sholat 5 waktu. 2. Puasa di bulan Ramadan. 3. Yaitu menjaga aurat kita ketika suami nggak ada. Yang 4. Taati perintah suami kita selagi perintah itu tidak diharapkan oleh agama. Contoh, kata suami kayak gini, bunda, jangan pakai kerudung terus kayak ibu-ibu. Pakai baju yang seksi. Jangan pakai kerudung, jangan diturutin. Nggak mentaati pun nggak akan menjadi dosa. Tapi kalau diperintahnya di dalam berdua, wajib itu mengikuti. Kalau di kamar, bunda, jangan pakai dasar nih. Ini kayak udah pada barong. Tahu nggak barong? Tahu nggak barong? Barong tahu nggak barong sih? Tahu nggak barong? Ya Allah, mau dipakai dasar, beli basturnya bagus, mah bolong. Ya beliin atau ayah, itu jangan. Dan kita mah kadang ya Allah Akbar kalau barang beli teh nggak bilang dulu, pakai dulu baru bilang. Suaminya tinggal lepak talat, ya. Nih kalau baju seragam kayak gini, saya demi Allah pasti saya mah ngambil dulu baru bilang. Kalau bilang takutnya diizinin karena belum lunas, rumah belum, perumahan belum, mobil belum, motor belum. Aduh ya Allah, datang pulang ngaji, Mas, lihat, tuh bagus ya, bayar ya, itu ciri khas. Kenapa saya bisa tahu seperti itu? Ya sama istriku, ya sama, sama. Jadi pakai dulu, sekali pakai baru bilang. Ya sok tanya ke suami, kalau kita bilang dulu nanti aja bunda satu-satunya, kan kita ngeles lihatnya ya, apalagi lihat muka suami udah kepada kucel, ampun. Tapi kalau udah dipakai tidak boleh dikembaliin, udah bau keringat bunda, jadi terpaksa dibeli itu. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, untuk menutup aurat itu pun akan menjadi amal ibadah. Yakinlah di malam yang mulia ini kita awali pembukaan pengajian ini. Yuk kita buka lembaran baru agar lebih semangat lagi.